Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga pengadilan maupun warga seluruh di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bualimo, Provinsi Gorontalo. Kali ini bersama saya lagi Rendra Widiakso dalam agenda Ngobras Baju Pengadilan Agama Tilamuta. Ngobrol santai bersama para pejuang Pengadilan Agama Tilamuta. Kali ini tidak lagi seperti biasanya. Biasanya pengobras baju PA Tilamuta itu dalam ruangan. Tapi kali ini kita akan mereview, kita coba akan melihat apa sih yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta itu. Untuk keseruannya, yuk ikuti langkah kami yang pada hari ini juga kita telah didampingi oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Bapak, selamat pagi Bapak. Aduh, assalamualaikum Bapak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak sehat ini? Alhamdulillah. Saya izin buka masker ya. Oh iya, Pak. Oke. Tapi kita tetap physical distancing insya Allah. Ini penting. Ya. Iya. Gimana, Mas Hendra? Ya, jadi agenda kita hari ini, teman-teman, ini kita sudah hadir dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, Bapak Faisal Sastra M. Rifai, yang hari ini juga kita akan keliling bareng-bareng di kantor yang sudah beliau pimpin ini. Jadi tidak terkait hanya terbatas dengan zona integritas, tapi kita akan tahu apa aja yang sedang berkembang di Pengadilan Agama Tilamuta. Jadi begitu Pak ya? Siap. Tapi intinya ini adalah melanjutkan perjuangan para pimpinan terdahulu ya. Pada prinsipnya begitu ya. Oke, siap. Biar nggak salah kaprah. Oke. Jadi kita mulai dari mana dulu ini Pak? Siap. Ya. Ini ini layanan portal ini pembatas. Ini kemarin saya sengaja ini harus mutlak dibuat ini karena kita ingin membatasi dulu di sini layaknya seperti tempat umum yang siapa saja boleh masuk begitu. Jadi sekarang kita ada membatasi dengan ini supaya semua yang masuk ke dalam wilayah pengadilan agama ini itu senantiasa terfilter. Dengan ini teman-teman para petugas security ya, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, ada termogannya gitu. Jadi semua filter untuk pihak yang masuk ke wilayah ini itu semua pintu awalnya di sini. Sini ya Pak. Iya. Oh gitu. Tapi ini untuk protokol COVID sekarang juga berfungsi Pak ini? Berfungsi Sekali ya. Teman sedang kalau masuk itu tetap menggunakan termogan itu untuk mengukur suhu badan. Kemudian ya dengan kondisi sekarang tetap harus bermasker. Gitu ya. Iya. Oke, berarti standar untuk pelaksanaan protokoler kesehatan di Pengadilan Agama Tilamuta itu sudah sedemikian ketatnya begitu ya sejak di awal ya. Jalan. Oke. Jadi ini teman-teman ya, ini kita di depan aja protokol kesehatan sudah kita upayakan. Meskipun kami juga di sini mohon izin memang kita lagi mereview, jadi kita harus lepas masker. Dan cuman tadi sempat di sini sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua ada termogan begitu Pak ya. Baru palang ini juga ternyata menjadi satu pembatas selain akses boleh siapapun yang masuk. Yang kedua juga kita gunakan sebagai alat untuk digunakan sebagai salah satu pembatasan untuk protokol kesehatan gitu ya. Jadi begini teman-teman, ini di halaman kita ini kita dengar-dengar ya di Pengadilan Agama Tilamuta itu halamannya paling top begitu Pak Ketua ya. Ya mungkin ya, meski ya tidak berlebihan lah. Oke, coba kita lihat ya. Jadi di sini halaman-halaman kita ini memang layaknya bisa dibilang seperti hotel, bisa juga. Tapi ini juga bisa sebagai tempat juga untuk bersantai di sini bagi para pihak. Karena selain view-nya ini sangat mendukung sekali di Pengadilan Agama Tilamuta. Di sana ada bukit-bukit begitu Pak Ketua ya? Ya, ada pegunungan. Ada pegunungan. Baru di sini kita membuat suatu wilayah yang kelihatannya seperti kita ini ada di villa begitu rasanya. Ini kadang-kadang sore hari gitu. Ini ada saja orang itu atau masyarakat di sekitar ini yang memanfaatkan fasilitas ini untuk sekedar foto selfie, foto pemandangan, foto. Jadi ya untuk masyarakat sekitar biasanya kita bebaskan. Yang penting
kita tahu oh kepentingannya untuk foto ini, oh silakan gitu. Nah, Oh, itu. begitu ya? Iya. Oke. Jadi ini ya untuk ini masyarakat apa ya, juga. Ini peninggalan orang-orang tua kita terdahulu lah di sinilah. Oke. Gitu, pemimpin sebelumnya gitu. Iya. Tapi ini Pak Ketua, ini yang lebih keren ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ini kebanyakan kalau orang pengadilan agama itu kan biasanya sarjana hukum. Dia nggak juga ngerti jenis-jenis tanaman. Tapi di pengadilan agama Tilamuta, ini kerennya nih. Masa setiap ada tanaman itu pasti diberikan dia label begitu ya, atau nama ya, identitas ya Pak ya. Ya. Ini langsung kayaknya dari nama-nama asli ya. Ini nama asli, ini nama Indonesia sama nama ilmiahnya. Oh, Seperti, begitu. misalnya ini ada beringin hijau. Beringin hijau itu namanya Focus morutus. Fokus Ini ada morutus. agave gigantea, Iya. macam-macam. Itu ada serut. Nama kerennya itu nih Strelbus asper. Weh, iya. Ini cemara udang ini. Ini Cemara ya. udang. Nama ilmiahnya Casuarina equestifolia. Wah, luar biasa. Jangan-jangan Pak Ketua ini emang udah bisa baca ilmiah banyak ini, jangan. Begitu ya. Ini bisa saja ini gara-gara cari ini akhirnya kita jadi tahu gitu. Iya. Bahasa ilmiah. Ini jadi teman-teman kalau ada berperkara di Pengadilan Agama Tilamuta itu selain kita juga ada masalah, tapi kita bisa refreshing di sini. Pikiran kita itu jernih ya Pak ya ke sini ya. Ada tanaman-tanaman yang ada namanya, kemudian yang sebelumnya kita belum tahu, akhirnya kita tahu di sini. Tahu, ya. Begitu. Jadi ini satu hal yang simple tapi luar biasa bentuknya. Kalau malam hari di sini Mas Rendra, ini karena kita fasilitasi lampu dan sebagainya, ini semua taman ini bunga-bunga itu semua difasilitasi lampu. Jadi kelihatannya justru kalau malam sangat indah sekali. Oh gitu ya. Kayak kapan-kapan nanti kita review ya kalau sore ya. Boleh Pak Ketua ya? Boleh ya. Nah, gitu review malam, kondisi malam kantor itu. Dulu katanya, oh ini kantor kok kelihatannya seperti hotel gitu. Kita berada di ketinggian gitu, view kita pegunungan gitu. Jadi memang di sini terasanya nyaman lah. Hanya sayang jam kantor itu kan hanya sampai jam 5. Oh iya. Selebihnya nggak boleh ya Pak menurut ya? Selebihnya kan nggak boleh. Oh iya. Oke, ini selain itu juga di Pengadilan Agama Tilamuta lagi zona integritas begitu Pak ya? Ya, kita lagi sedang persiapan mau ikut kontestasi zona integritas gitu. Iya. Makanya ya kita mengisilah ruang di pengadilan ini dengan informasi sosialisasi mengenai zona integritas terkait dengan menuju wilayah bebas korupsi, dan nanti setelah itu kita akan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wah, insya Allah semoga kita doakan bareng-bareng ya teman-teman ya semuanya. Semoga Pengadilan Agama Tilamuta ini bisa mencapai WBK dulu Pak ya, gitu ya. Amin. Wilayah bebas korupsi, insya Allah begitu ya. Kita doakan bareng-bareng begitu. Oke, ini sudah ada juga ya Pak Ketua terkait dengan arah petunjuk ya. Di samping di pintu security itu sudah diarahkan. Di sini juga para pihak bisa melihat langsung kemana arah dan tujuannya. Itu sudah ada penunjuk arah panah di depan itu. Ini sangat membantu. Iya. Oke Pak Ketua, kita coba jalan ke sini. Mari. Karena saya lihat ini kayaknya lebih banyak banner yang kemudian ini benar-benar menunjukkan bahwa kawasan kita ini di Pengadilan Agama Tilamuta kawasan zona integritas begitu Pak Ketua ya. Ya, kita tidak ingin, kita ini di sini ya kendalanya karena pegawai kita kurang gitu, sehingganya kita perlu menyampaikan sesuatu tidak melalui orang tetapi melalui tulisan-tulisan ini supaya orang bisa paham gitu. Jadi ada komunikasi yang sifatnya non verbal tapi orang bisa mengerti bahwa oh kantor ini ternyata lagi sedang mau menuju WBK gitu untuk kontestasi zona integritas. Kemudian dalam kerangka itu maka oh mereka punya moto, di sini ada moto siap, santun, inovatif, akuntabel, profesional. Jadi ini sengaja kami tampilkan sehingga kami tidak kesulitan dalam mensosialisasikan terkait dengan Pengadilan Agama Tilamuta yang saat ini sedang melaksanakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Tetapi di samping itu sebenarnya ini adalah merupakan wujud dari upaya pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bua-Lembu. Oh begitu ya. Nah, bahkan untuk kawasan ini wajib masker gitu. Kita sudah menyediakan juga. Ini fasilitas cuci tangan loh. Cuci tangan ya? Iya ini. Oh, iya. Ini bukan pot bunga ini. Ini fasilitas cuci tangan ini.
Nah ini untuk jadi sebelum masuk ke wilayah pelayanan ini para pihak ini Wajib harus dulu ya, cuci tangan cuci dulu tangan. gitu. Kita sudah Iya. menyediakan fasilitasnya. Jadi ini juga bagian daripada produk pelayanan ya yang terbaik untuk masyarakat. Iya. Masa wajib cuci tangan, pakai masker tapi kok nggak punya fasilitas cuci Akses, tangan gitu, iya. makanya ya kita sediakan. Jadi gini teman-teman ya, ini keren nih. Saya juga tadi awalnya juga waktu pertama kali dulu sampai ke sini, saya pikir ini pot begitu. Tapi karena kreativitasnya dari pimpinan, akhirnya membentuk pot yang awalnya hanya pot bunga, akhirnya jadi tempat fasilitas cuci tangan ya. Ini luar biasa ini. Kan yang lainnya juga pot juga kan, tapi kalau itu dikhususkan untuk cuci tangan ya. Emang harus kreativitas gitu ini Pak. Ya ini Begitu. kerja teman-teman semua lah. Iya. Nah kemudian ini, ini keren ini. Ini kayaknya baru ini Pak Ketua ini ya. Ini ya baru. Ini Oke. baru ini kita ya berusaha lah semampunya untuk mengadakan ini, karena ini juga sebenarnya kita tidak punya fasilitas sumber daya manusia yang setiap datang itu kemudian orang dijamu, dihormati tentunya. Sehingga dengan adanya running text ini sebenarnya ucapan welcome untuk siapa saja yang datang ke sini, terutama para pencari keadilan atau mungkin bisa saja para tamu gitu. Iya. Ini ucapan selamat datang pengganti orang. Oh gitu. Ya. Sekaligus ini merupakan kampanye mengenai pengalihan agama Tilamuta yang di masa sekarang itu kantor ini sudah menjadi kawasan zona integritas. Iya. Yang ya di sana targetnya ya kita mau jadikan wilayah ini menjadi wilayah yang bebas dari korupsi, wilayah ini yang kemudian benar-benar anti dan menolak gratifikasi. Oke, keren. Jadi di depan sudah dipaparkan banner zona integritas, baru di sini ada running text begitu ya. Ya. Jadi memang manfaatnya begitu, teman-teman. Betul juga itu kata Pak Ketua. Kalau kita setiap saat mengucapkan selamat datang ini kan mungkin sih sebenarnya ya Pak ya, tapi kalau setiap hari juga kan ada bagian-bagian yang harus tetap kita isi di tugasnya Capek loh masing-masing. itu Mas Rendra kalau setiap hari selamat datang. Begitu ya. Anda memasuki kawasan zona integritas kan capek gitu. Iya. Tapi dengan alat ini luar biasa, dan ini adalah salah satu pemanfaatan kemajuan teknologi. Betul. Dalam rangka menunjang pekerjaan kita gitu. Iya. Khususnya di kantor seperti lembaga ini. Ya, jadi memang bagus non verbal ya bahasanya, Ya. non verbal, tapi secara nggak langsung orang itu. Pesannya sudah tersampaikan. Iya, saya sudah disambut nih Ya, begitu. kira-kira begitulah, Oke. benar itu. Ya, oke teman-teman, ini baru kita bahas di depan, sudah sangat luar biasa di Pengadilan Agama Tilamuta, baik dari depan sampai ke pintu masuk ya. Pasti masih ada rasa pingin tahu kan di dalamnya seperti apa. Kalau gitu, oke kita lanjutkan ke dalam dan ikutin terus perjalanan kita di Pengadilan Agama Tilamuta. Assalamualaikum ya Allah. Agak sejuk lah. Sejuk ya? Ya. Iya. Jadi ini ruang PTSP Pengadilan Agama Tilamuta Pak ya? Ya, ini ruang pelayanan untuk para pencari keadilan, baik yang awal maupun yang nanti akan terkait dengan pengambilan produk layanan. Pelayanan ya. Ini kayaknya ada perbedaan ya Pak dengan video profil ya kayaknya ya? Oh iya, benar. Jadi ya ada sedikit pembenahan lah, hanya untuk sekedar menambah tingkat kenyamanan gitu. Jadi ya kita tetap berprinsip pada pengembangan program K3 K3 gitu. ya. Kemudian 3S 5S ya sekarang ya, terus ada 5R 1 in ya, 5R in gitu ya, indah dan nyaman. Nah inilah kira-kira gitu. Kita mau bikin ini suasananya senyaman mungkin sehingga orang datang sudah dari luar sampai masuk itu menjaga moodnya. Jadi sampai di sini wah ternyata enak. Meskipun sebenarnya ekspektasi kita adalah harusnya di sini jangan semakin banyak orang gitu. Kalau semakin banyak orang berarti kan ya bisa dipahami lah. Iya. Berarti semakin banyak tingkat persoalan di masyarakat.
meskipun ini menjadi lembaga penyelesai masalah sebenarnya ya. Iya. Jadi memang ya pada prinsipnya tidak masalah, mau rame mau nggak rame ya sebenarnya sama, dan kita Tapi- akan tetap seperti ini. Tapi minimal nyaman begitu Pak ya. Ya, setidak-tidaknya nyaman. Sebenarnya begini, di luar itu panas teman-teman ya. Di luar itu panas sekali. Tapi ketika kita masuk sini, Nah. itu rasanya beda. Udah Ya. sejuk sekali begitu. Jadi ditambah dengan estetika wallpaper yang ada di sini itu sangat menyejukkan bagi hati ya tentunya begitu. Ya. Oke. Jadi ini memang prosedurnya setiap yang datang itu nanti langsung ke ini ya, resepsionis. Jadi ini ada resepsionis. Jadi di resepsionis ini nanti para pencari keadilan atau siapa saja ya yang terkait dengan kebutuhannya itu di sini disediakan fasilitas buku tamu gitu. Tapi buku tamu kita ini kan loko bukunya mana gitu. Nah, jadi kita memang sudah mengembangkan eGas gitu. Jadi aplikasi untuk elektronik buku tamu itu. Ini ada petugasnya, nanti ya langsung tinggal mengisi di sini. Setelah itu ini ada anjungan antrian ini. Ini kita lagi sedang maintenance untuk antrian terkait dengan pelayanan di PTSP. Jadi loket 1, loket 2, loket 3, loket 4 nanti masing-masing berdasarkan kebutuhan di buku tamunya nanti akan diarahkan untuk memilih anjungan mana yang akan dia pakai, apa loket 1, loket 2, loket 3. Kemudian ini menggunakan fasilitas print antrian ya. Ini print antrian. Ini juga ada dalam rangka survei kepuasan. Ini setiap hari kita melakukan proses rekapitulasi terhadap para pihak yang datang, apapun kapasitasnya terkait dengan pelayanan kita. Jadi ini bisa ada sangat puas, tidak puas. Gitu ya. Alhamdulillah selama ini yang sering banyak peminatnya itu ya ini yang si hijau ini. Gitu. Masih hijau ya? Ya, gitu, si hijau. Oh iya. Bagus lah berarti Pak kalau gitu. Ya. Jadi ini eGas ya. Jadi ini eGas. ini eGas. Jadi eGas itu untuk buku tamu elektronik. Jadi para pihak yang mau masuk ke sini itu memang benar-benar didata, begitu Didata. ya? Sampai Didata. dengan gambar videonya ini kita menyediakan fasilitas kamera. Nah, jadi selain wilayah gedung ini sudah difasilitasi CCTV sehingga itu membuat rasa nyaman dan aman bagi para pihak dan kita sebagai pegawai di Pengadilan Agama Islam Muta. Di sisi lain, kalau tamu sudah dikontrol dengan aplikasi eGas, tentunya kita akan tahu siapa yang masuk. Mendeteksinya. Itu maksudnya ya. Jadi gampang untuk mendeteksi siapa saja yang masuk ke sini begitu ya. Iya. Oke. Terus apa lagi nih Pak Ketua yang ada di PTSP ini? Ini ada petugas ya. Ini ada petugas. Kita juga karena di sini dibatasi oleh kekurangan sumber daya, tapi itu juga bukan menjadi sebuah halangan, tapi ini menjadi sebuah tantangan. Jadi kita ini memberdayakan teman-teman tenaga honorer untuk mengisi ruang pelayanan terpadu satu pintu ini. Jadi layanan informasi pengaduan, pendaftaran, layanan pembayaran biaya perkara, layanan pengambilan produk pengadilan, itu semua ini memanfaatkan teman-teman. Ini juga kita bekerja sudah menerapkan protokoler kesehatan gitu. Ini ada akrilik pembatas rapiat. Meskipun memang kadang-kadang dalam kondisi tertentu kami minta untuk teman-teman ayo gunakan masker biar untuk menghindari gitu. Kebetulan untuk wilayah Bualemo ini kita sekarang memang masih dalam kondisi zona hijau ya. Jadi Hijau, untuk COVID, alhamdulillah. tapi meskipun demikian untuk tetap mengikuti petunjuk protokoler pemerintah terkait dengan kesehatan, ya kita tetap menerapkan sistem pelayanan yang menggunakan pembatas lah. Ini bukan karena membangun jarak, tapi ya memang ya masih beginilah keadaannya. Ke depan kita akan lihat apakah ini nanti akan dilepas atau ini biar saja menjadi sebuah bagian daripada estetika pelayanan di PTSP. Oke. Begini Pak Ketua, saya ingin lihat ini. Kayaknya teman-teman yang di PTSP ini pada pakai kayak selempang begitu ya? Oh iya. Oke. Oh iya. Mungkin Coba boleh silakan. berdiri mungkin. Iya. Teman-teman. Wah, ini dia. Dibuatkan. Jadi ini hanya sederhana saja. Jadi kami siap melayani. Siap itu sebenarnya sisipan loh. Karena itu moto kami gitu. Oh gitu. Ya, santun, inovatif, akuntabel, profesional. Jadi memang mereka ini dibekali dengan ini sehingga nanti yang datang itu siapapun itu pasti karena mereka sudah menyatakan siap melayani berarti wah
Meskipun ya melayani kebutuhannya ya, bukan melayani pingin minum, pingin makan, bukan. Hanya pingin melayani saja. Ini dengan penampilan yang seperti ini jadinya bahasa Gorontalonya apa Pak? Gagadaan begitu ya. Oke, ya. Semakin menambah apa namanya ya? Kepercayaan diri. Kepercayaan diri boleh ya. Ini semua honorer, kita manfaatkan, kita berdayakan mereka. Jadi kita bekali mereka, kita edukasi mereka sehingga terkait dengan tugas masing-masing itu ini sudah pada paham gitu. Jadi alhamdulillah ini hanya tinggal akan kita berdayakan terus ke depan. Kita akan rencana untuk melakukan proses penambahan tenaga untuk memenuhi fasilitas semua yang ada di pelayanan PTSP ini. Oke, semangat Pak Ketua. Ya, siap. Oke. Terima kasih teman-teman. Lanjutkan. Oke, lalu ada apa lagi nih Pak Ketua di PTSP? Jadi di sini kita menampilkan ini ada 3 orang datang. Oh, ini ada role model. Gitu. Ini role model berarti anggap saja ini menjadi panutan ya di kantor. Tuh. Kemudian ini juga ada apa namanya agent perubahan ya, agent of change ini. Agent perubahan kita sengaja tampilkan. Ini juga menjadi apa ya panutan motor penggerak inovasi dan kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta ini. Iya. Ini juga sebenarnya tadi ada kelewatan ini lampiran-lampiran tentang biaya perkara para pihak gitu kan. Tapi tidak sampai di situ gitu. Ini kami menyediakan fasilitas aplikasi taksiran panjar biaya perkara. Jadi kalau yang mau ini kan berbasis Android, kalau dia ingin mau mengetahui berapa kira-kira jumlah perkaranya, dia sudah bisa memanfaatkan aplikasi ini gitu. Jadi tanpa melihat itu dia hanya tinggal ini penggugatnya kecamatan di mana, tinggalnya desanya di mana gitu. Jadi ini apa namanya aplikasi yang sengaja kami buat untuk mempermudah para pihak mengetahui berapa jumlah. Karena itu kadang-kadang yang jadi pertanyaan, kalau saya mau berperkara begini berapa biayanya? Gitu. Berkembang di masyarakat itu kan kalau sudah berperkara ke pengadilan biayanya mahal gitu. Padahal tidak gitu. Ini anjungan yang bisa disediakan oleh siapa saja. Dia bisa melihat apa saja di sini. Ini ada beranda website kita gitu. Informasi itu semua ada di sini. Dia bisa tinggal lihat saja ini. Ini tidak masalah. Kemudian ini ada survei kepuasan masyarakat. Ini yang berbasis barcode. Ini bisa langsung, atau yang untuk survei kepuasan masyarakat. Ini ada ini. Nah ini tinggal di sini. Tinggal survei. Biasanya yang mengisi survei ini adalah yang sudah menerima produk layanan. Oh, berarti yang sudah di terakhir ya? Iya, yang sudah terakhir. Jadi yaitu ini kita juga kebetulan ada anggaran untuk pos bantuan hukum. Jadi itu kita manfaatkan. Sini ini ada. Ini menarik nih, ini ada nilai utama Mahkamah Agung ini, jangan terlalu disut ini guys. Aduh, kejak. Ya, Mahkamah Agung itu kan. Ini ada, mari kita budayakan 5R ya. 5R gitu. Kemudian ini ada alur pemberian bantuan hukum ya. Inilah teman-teman Kosbakum. Ini kita bekerja sama dengan LBH Sultan Amai Gorontalo ya. Sultan Amai Gorontalo. Ini karena ketentuannya mereka harus ada dalam ruangan khusus, jadi ya kita buatlah ini mereka tempat. Ini juga lagi sementara dalam pembenahan. Nanti kita akan buat senyaman mungkin para pihak datang, kemudian dalam proses berita acara pemeriksaan terkait dengan apa namanya perihal keinginan. Jadi biasanya orang datang itu untuk menggugat entah istri entah suami gitu, atau memohonkan perihal perkara-perkara yang lain lah yang hendak dimaksud oleh para pencari keadilan. Oke Pak Ketua, coba kameramen kita mau sapa dulu teman-teman Kosbakum ya. Halo semuanya. Hai. Ini teman-teman Kosbakum dari LBH IAIN Sultan Amai Gorontalo ya. Aduh, jauh-jauh ini dari Gorontalo sampai ke Tilamuta ini. Tapi tetap semangat ya. Semangat. Oke, makasih banyak. Ini fasilitas ruang tunggu untuk para mencari keadilan, terutama yang hendak berhubungan dengan permohonan bantuan di Kosbakum. Iya. Kita bisa jalan. Oke. Ini loh, ini ada perintah ini dari Dirjen ini untuk ini harus ini ada gitu, makanya kami tempatkan dia di bagian depan ini. Oh gitu ya. Ini 8 aplikasi inovasi Dirjen, meskipun
kami tahu bahwa Pak Dirjen ini tidak hanya puas di 11 aplikasi, sekarang malah kedengarannya sudah banyak gitu. Kayaknya nanti Pak Dirjen ini bisa bikin ratusan aplikasi inovasi nih kayaknya. Insya Allah. Yang penting kita doakan Pak Dirjen sehat selalu Pak Ketua ya. Insya Allah. Gitu, ya. Insya Allah kalau kita yang di Pengadilan Agama ini siap mendukung program beliau. Ya, gitu. pastinya ya. Iya. Oke, ada apa lagi nih Pak Ketua? Ya, ini ruangan ini hanya untuk fasilitas pencari keadilan. Jadi ini ruang gerak pegawai ini tidak di sini. Gitu. Jadi terbatas. Ini untuk pelayanan. Iya. Pelayanan tanpa ada percampuran dengan kegiatan dari pegawai. Gitu. Iya. Ini beda gitu. Nah ini untuk masuk ke akses pegawai, kita sudah menggunakan akses door ini. Akses door. Ya, ini akses door. Jadi sehingga kalau ada orang yang tiba-tiba di sini kenapa begitu dia tertutup akses untuk baik ketemu dengan pimpinan atau dengan pegawai gitu. Jadi kita menggunakan fasilitas ini biar ya agak lebih keren lah. Iya. Gitu. Jadi ini akses door. siapa ini Pak Ketua yang boleh mengakses siapa saja ini? Yang boleh mengakses ini tidak semua pegawai, ini hanya orang tertentu ya. Jadi Oke. kalau misalnya seperti saya itu pasti karena ini terkait dengan fasilitas untuk ke ruangan pegawai, pelayanan pegawai, kemudian ke ruang pimpinan di lantai 2. Ini bisa loh ini. Nanti. Coba aja kalau nggak percaya, coba. Oke. Coba Anda coba buka. Mau enggak dia? Kita coba ya, mau nggak kira-kira? Kalau ini mau, berarti Ini nggak berfungsi. nggak berfungsi begitu ya? Oke, kita coba dulu. Oke, no register katanya kawan-kawan, no register. Jadi nggak bisa kita ngakses sembarangan itu. Coba kalau sekarang Pak Ketua ya, kita coba Pak Ketua. Nah, kan? Oke, langsung bisa, memang luar biasa. Jadi akses privat ya ini Pak Ketua ya. Oke. Bisa. Pegawai aja yang di sini belum tentu bisa masuk, apalagi orang lain gitu. Oke. Oke, mari kita lanjut ya. Ini kita sudah mulai masuk ke wilayah pelayanan teman-teman ya. Ini bagian sekretariatan. Ini di sini ada ruangan. Kita hanya review aja ya, lihat aja ya. Ini ada ruang umum dan keuangan. Ini teman-teman sedang beraktivitas. Jadi ini ruang untuk pelayanan ini jadi dapur lah. Terus sumber penganggaran pelaksanaan kegiatan di kantor ini. Di sinilah tempatnya. Oke. Nih teman-teman sedang aktivitas. Lagi sedang sibuk kayak, apalagi ini mau akhir tahun ya. Ya, di samping itu kita lagi dikejar dengan kegiatan pemenuhan telusur dokumen akreditasi penjaminan mutu. Oke. Jadi teman-teman ini juga kita tidak enak mengganggu lah. Tapi kemarin profil kita itu APM kita sudah excellent. Excellent itu. Jadi kita mau mempertahankan Siap. jauh lebih sulit daripada. Oke, doakan teman-teman ya, Pengadilan Kapital Muta tetap excellent. Ya, ini kita ini masuk ini memang untuk wilayah sekretariatan. Oh, jadi sisi kalau kita menghadap ke Sisi pengadilan kiri, atau kalau dari luar sisi kanan ini bagian ke sekretariatan. Oh, sekretariatan. Atau sisi kiri gedung. Sisi kiri gedung Ini ke sekretariatan. Ruang kepegawaian. Ini ruang kepegawaian. Ini kebetulan kasubagnya sudah mutasi gitu. Oh, gitu. Sehingga dalam posisi kosong kita lagi menunggu ini pengisian gitu. Jadi kita ini di sini pegawainya sedikit. Terus sudah begitu juga akhirnya semakin tambah sedikit karena ada yang pindah, ada yang mutasi gitu. Jadi tapi ya kita harus tetap semangat. Tapi kayaknya ada jargon itu Pak yang di agenda ngobras pertama kali itu. Ya. Kita selalu pakai jargonnya Pak Presiden pertama ya, Pak Soekarno. Berikanlah kita 10 pemuda, maka akan saya guncangkan. Beri kita 1000 orang tua, kita akan goncangkan dunia gitu. Kita akan angkat Semeru dari akar-akarnya, tapi berikan kami 100 orang pemuda gitu, kami akan goncangkan dunia. Oke. Gitu. Jadi ini kita juga ada fasilitas ini untuk kesehatan gitu, untuk untuk pegawai. Ini ruang Kasubag IT ya. Ini ruang IT itu sudah ada beliau. Jadi tadi malam kita juga sampai tengah malam itu mempersiapkan data telusur dokumennya. Tuh,
FM. Ya ini karena nggak ada pegawai ya begini nih, kosong gitu. Tampilannya kosong. Tampilannya kosong, tapi ya ada isinya. Nggak, maksudnya ini karena harusnya ini diisi pegawai. Tapi ya karena memang kita nggak ada di sini, hanya kasubag saja. Oke. Yang isinya. Jadi ruangan sebesar ini hanya diisi 1 orang. Gitu. Oh iya. Nih teman-teman. Tapi berarti ruangan di setiap pengadilan agama Cilamata ini kayaknya besar-besar ya, Pak? Ya, lumayan. Iya. Makanya harusnya porsi pegawainya di sini harusnya agak lebih banyak, gitu. Karena bisa menampung. Insya Tapi Allah. nggak apa-apa. Oke. Ini kan akses hanya untuk pegawai gitu. Makanya di sini kita ada mitigasi ya, sama seperti akses door, ini bagian dari mitigasi bahwa yang selain pegawai yang nggak bisa masuk area. Jadi ini area steril. mulai jam berapa Pak ditutup dia? Jam 8 ini sudah mulai ditutup, nggak ada lagi. Jam 8? Nggak ada pihak yang bisa masuk sih. Oh gitu. Kita rencananya ke depan juga akan menggunakan setiap sisi dari gedung ini menggunakan sisi akses door. Kita akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Ya. Kemudian ini kawasan untuk para pencari keadilan. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi difabel ya, Mas Hendra ya. Kamar mandi difabel. Ya ini permintaan untuk pemenuhan terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas. Jadi ya kita ada kamar mandi khusus lain. Ini untuk penyandang disabilitas atau lansia. Jadi ini kita sudah buat. Jadi memang untuk penyandang disabilitas kita juga sudah sediakan fasilitas, Ya, gitu Pak Ketua ya. sudah menyiapkan. Jadi ini kamar mandi untuk para pihak. Ini juga kamar mandi ini juga terlihat ya, kamar mandi ini. Oke. Kita sudah sediakan untuk para pencari keadilan. Jadi ini anjungan piket ya, piket sidang. Jadi untuk piket sidang juga dahulu kita di sini menggunakan sistem antrian manual gitu. Tapi sekarang itu sudah menggunakan sistem aplikasi antrian ya, dan kayaknya kebetulan hari ini memang lagi nggak ada sidang. Nggak ada sidang ya? Memang iya, tapi semua ini menjadi bagian daripada atribut ya yang ada di meja piket sidang ini ya, termasuk ini untuk antrian dan sebagainya. Ini ada metal detektor, ini ada termogan. Gitu. Oh iya, jadi meskipun di depan sudah dicek suhu, Di sini juga nanti setiap akan masuk ke ruang sidang itu tetap harus Dicek akan dulu dicek ya. dulu. dan cuci tangan pastinya Pak. Oh iya, di sini juga ada. Di sini juga ada, nanti bisa kita lihat-lihat. Ini juga ada hampir sama nih. Jadi sebelum masuk, meskipun nanti dari depan, misalnya dari ruang pelayanan masuk ke sini terus sudah cuci tangan, nanti kalau masuk ke sini lagi tuh diminta lagi untuk Cuci tangan. Jadi kesadaran semakin dicuci kan semakin bersih. Jadi Iya. sebenarnya tidak bermasalah. Karena- Apalagi ini sediakan ya gratis gitu, cuci Iya. tangan. Jadi kursi penyandang disabilitas juga ada, begitu Pak Ya, Ketua ini ya. ada kursi penyandang khusus ini kita berikan khusus. Ini ruang sidang loh, Mas Hendra. Boleh kita review dalamnya Pak? Boleh. Coba kita lihat ya. Kita lihat ruang sidang pengadilan Ini Cilamata. ruang sidang ya. Ini ruang sidang. Ya, memang ini kita berupaya untuk sudah sesuai dengan prototipe dan dekorum ya ruang sidang. Ini sudah ada apar sudah ada. Ini ada fasilitas untuk telekonferensi juga sudah ada gitu. Ini untuk papan visual mediator juga sudah ada. Jadi pada prinsipnya CCTV juga kita sudah dilengkapi dengan CCTV, dan ini online loh. Ini online sampai ke pusat gitu. Oh, jadi gitu ya. Jadi semua kegiatan aktivitas dalam ruang persidangan itu senantiasa terpantau oleh pusat. Iya. Sehingga tak mungkin lah misalnya kalau ada aksi apa di dalam ruang sidang ini. Jadi ya ini sudah didekor sebagaimana layaknya ruang sidang gitu. Jadi ada meja para pihak dan sebagainya. Ini sudah sangat bagus Pak Ketua. Kita lihat ruang sidangnya besar, ruang Iya. besar. Terus kalau sidang terbuka untuk umum pun Ya, para pihak semua disediakan di sini. Iya. Iya. Oh gitu. Apalagi kalau anak-anak magang ya. Biasanya kan banyak yang datang ke sini. ingin ikut sidang gitu atas izin para pihak. Nah, mereka Iya. bisa menggunakan Diperkenankan. fasilitas ini. Ini karena ruangan sebesar ini, jadi kita menggunakan fasilitas AC yang standing ya. Iya. AC standing 20 PK yang besar. Jadi di sini biasanya ya hakim dan para pihak
Kalau yang tidak terbiasa biasanya malah merasa kedinginan. Tapi menyejukkan loh Pak. Ya, tidak-tidaknya kalau lagi dari luar panas hati datang ke sini jadi masuk ke ruang sidang langsung. Iya. Tenang. Pak, ini saya melirik ini ada banner yang kayaknya ini Banner ini ya? program Iya. yang paling top ini kayaknya dekat-dekat ini. Oh iya. Gimana ini Pak ini? Ini ini apa namanya? Banner sosialisasi tentang MOU kita dengan penyedia fasilitas perhotelan di Kabupaten Bualemo. Kita sudah kemarin di bulan kemarin ada MOU dengan Grand Amalia, salah satu hotel ya di daerah Bualemo ini yang memang sudah cukup dikenal. Jadi fasilitas ini kerjasamanya adalah dalam bentuk MOU penyediaan fasilitas kamar gratis dengan tipikal VIP untuk khusus perkara perceraian yang berhasil damai, entah damai di mediasi atau berhasil didamaikan di ruang persidangan. Oh begitu. Jadi kita tidak hanya ini saja ya, kita sudah 2 ya. Jadi ada Hotel Grand Amalia 1, terus ada lagi di sini nih Hotel Putra Tunggal. Itu juga sudah datang MOU ya. Ini juga MOU, ini Putra Tunggal ya. Ini juga fasilitas hotel itu yang sama VIP ya. Jadi ini untuk disediakan untuk para pencari keadilan dalam kerangka mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Bualemo. Oke. Jadi ini sebenarnya sebuah bahasa kerisauan hati ya. Jadi secara doktrin kita sudah tahu lah gitu kalau bercerai itu halal tapi paling dibenci gitu. Kita apalagi di sini kan dikenal dengan daerah Bualemo damai bertasbih. Oh itu anu ya, Itu moto slogan, iya. slogan di Kabupaten Bualemo ya. Jadi kita pengen berarti ada damai. Itu kelanjutan daripada program fasilitas menginap gratis itu. Kita sudah ada koordinasi dengan pemerintah daerah untuk setiap akhir tahun kita akan adakan duta damai. Jadi Duta damai. the couple of the year. Jadi pasangan 1 tahun yang dianggap sukses gitu. Suksesnya itu karena sudah mau runtuh tapi berhasil mau membangun kembali. Membangun rumah tangga lagi. Nah, Oke. itu yang. Oke. Jadi mungkin di bulan Desember tahun ini November ya. Iya. Desember pasti kita akan. Nanti kalau pengen liput bisa. Insya Allah. Coba kita kalau ada kesempatan, tapi harus ada begitu waktu ya. Ya. Harus ada karena ini momen yang kemudian nanti kita akan kalau tidak salah itu dengan pemerintah daerah Pak ya. Iya. Nah, kita jadi- sudah komunikasikan itu dengan Pak Bupati langsung. Ya, jadi kita usahakan untuk liput pastinya karena ini momen dan akan menjadi sejarah sebagai dokumentasi bahwa Pengadilan Agama Islam Muta tidak hanya memutus perkara, tapi kita berusaha untuk mendamaikan juga, begitu. Oke, mana lagi Pak Ini Ketua? fasilitas ruang tunggu ya. Oh, ini ruang tunggu ya? Tidak ketinggalan. Oke. Ini fasilitas ruang tunggu. Kita ini sudah menyediakan fasilitas-fasilitas ya. Fasilitas apa namanya, air minum gratis, wifi gratis. Ini ada kursi penyandang disabilitas, ada charge gratis. Ini kursinya juga kita sudah atur untuk tetap mengedepankan protokoler kesehatan ya. Ya, Jadi jaga jarak gitu. Jadi oke, kita bisa lanjut saja ya. ya, boleh Pak. Ya, ini mohon maaf ini ditutup ya. Iya Pak. Oke. Kemudian, nah ini ada ruang mediasi. Keren. Ini ada ruang mediasi. Ini ruang mediasi ini ya. Ini juga ini ya. Ini ruang juga ruang ber-AC gitu. Ini kita menyediakan fasilitas apa namanya ya, informasi kepada para pihak lah, terkait dengan Anda itu diciptakan kemudian untuk saling berpasang-pasangan gitu. Ini juga ada tulisan gini, ketika hatimu sedang terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Luar biasa. Ini kan memberikan sugesti kepada para Iya. pihak. Jadi ruang mediasi selain mediatornya juga gencar untuk mendamaikan, Ya. tapi ada Ada pesan-pesan yang kita pesan-pesan. sampaikan lewat bahasa yang tertulis nonverbal gitu itu. Kira-kira begitu. Ya. Ini luar biasa Pak Ketua. Ya. Nah ini masih batas ruang para pihak ya. Ini. Ya. Nah ini, nah
setelah ini sudah wilayah yang dilarang untuk para pihak. Ini sejajar dengan yang Sama, samping ya? iya ini sama ini gitu. Jadi Oke. dari wilayah U ini masih bisa diakses oleh para pihak, tapi setelah dari sini itu sudah tidak bisa lagi diakses oleh para pihak. Ya. Oke. Ini kemarin ini kemarin ruang tunggu advokat, tapi nanti kita sudah akan pindahkan ke ruangan ini. Ini akan menjadi ruang tunggu advokat. Mungkin Jadi ini planning ke depannya ya Pak ya? ini mungkin besok atau lusa Jumat ini sudah kita rubah menjadi ruang advokat. Jadi bergerak cepat kayaknya Iya. Pak itu Pak ya. Harus. Kalau ini jadi ruang advokat, ke depannya berarti pintu Ini akan nanti akan kita pindah ke sini. akan dipindah ya? Nah, ini jadi ruang untuk para pihak dan ini menjadi akses yang terlarang untuk para Oke. pihak. Gitu. Pas makin nyaman nanti teman-teman advokat kalau Ya. datang ke panel kami Tulang sudah disediakan Ya, ruang tunggunya. ini ruang Gitu. AC gitu kita sediakan. Nanti di sini juga ada fasilitas wifi gratis, ada air minum gratis, sediakan fasilitas mebel airnya, ada meja, ada kursi gitu untuk Oke. ini. Jadi insya Allah santai aja nunggu sidang di sini. Ya, gitu. itu sudah santai. Oke. Nah, ini akses pintu masuk pegawai yang ini ya. Sini ya Pak ya? Ya, inilah akses pintu masuk pegawai. Jadi bukan dari depan tapi dari sayap kanan kantor. Sayap kanan kantor ini ya. Iya, sayap kanan kantor. Nah, kita ini. Ayo kita ke ruang kepanitiaan. Ke ruang paniteraan ya? Ya. Oke. Ruang kepanitiaan. Nah, Oke. ini dulu Pak. Ini Iya, saya iya. kagum sekali nih. Oh, Kok iya, iya, tiba-tiba ada tempat untuk foto Iya, gitu. Kak. Ini jadi apa ya? Ini kan begini, teman-teman itu bekerja dari pagi, istirahat jam 12, masuk lagi jam 1 gitu. Kadang-kadang kan penat gitu, butuh suasana gitu kan. Sehingganya ini teman-teman menginisiasi kita harus ada buat tempat di sini yang itu juga sekaligus menjadi tempat refreshing, tempat foto-foto gitu. Oke. Ya sudah, makanya ini diinisiasi oleh teman-teman kita buatlah ini. Jadi ini namanya apa ya? Ini pojok selfie DKOKUK gitu. Nah, DK bingung kan? DKOKUK. OKUK. Nah, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Untuk kita, oke. Jadi ini semua dananya teman-teman nih. Ini bukan dana ini. Jadi ini semua pure murni dana dari teman-teman untuk supaya ini sampai ada suara-suara gemericik air. Kan begini. Kan kalau di kantor itu ada suara-suara alam, nature gitu kan, berarti tidak merasanya lagi sedang bekerja di suatu tempat begitu dalam sebuah kotak itu ruangan, tapi rasanya lagi sedang bekerja di alam. Nah, Oke. ini mungkin salah satu filosofinya kenapa ada dengar ada gemericik air nih. Ini kolam portable. Oke. Jadi ya begitu, sambil mau foto-foto di sini. Nah, itu biasanya Asik. dipakai. Jadi tapi kalau ini karena akses untuk pegawai, nanti kalau pengunjung nanti ya coba kita cek di belakang itu ada enggak sih sebenarnya foto Iya. boothnya ya. Tapi kalau di sini untuk pegawai, jadi teman-teman yang nanti mau dimutasi di sini, Iya. jadi jangan sampai lupa merasakan foto booth yang ada di Iya. sini, begitu Iya. Pak Ketua ya. Oke. Kalau ini ruang apa ini Pak? Ini ruang kepanitiaan. Ruang kepaniteraan ya. Ini juga baru, ini juga baru kita desain. Jadi kemarin di ruangan kepanitiaan itu jadi ada salah satu panmut itu yang tidak bergabung. Nah, ini kita upayakan untuk semua panitera muda itu bergabung dalam satu ruangan supaya untuk jalur koordinasinya lebih mudah. Oh iya, Makanya ini boleh. Ini dan kita ini memang lagi-lagi pegawai kita ini terbatas. Ya. Jadi kita hanya punya 3 panmut, 1 panitera murni Sekarang ini ya Pak ya. sekarang ini. Ya. Oke. Ya, Ini tapi boleh, ya, anu, Pak? sekali lagi itu bukan halangan ya. Iya. Bukan halangan. Ini boleh Iya. boleh dikenalkan Pak? Oh, ini nah ini nah kita. Ini juga setiap teman-teman itu sudah difasilitasi dengan ini untuk Oh, oke. job description sekaligus papan tanda pengenal ya. Ini Bu Nur Hayati Hasan ya, SHMH, dan teman-teman di sini semua sudah S2 loh. Wah, luar biasa ya. Ini ada motivasi untuk mau maju gitu. Ya. Sehingga mengupgrade. Tak cukup lah kalau hanya. Jadi- Bukan ada yang persiapan mau S3 ini. Iya, jadi Pak Ketua tidak menghalangi ya kalau masalah pendidikan Ya ya. pastilah. Tetap Tidak genjot aja kalau mau bisa. Sampai ke pendidikan liang ya. lahat kan perintahnya. Oke, betul juga. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan. Aduh, Nah, itu, nah. dingin Ini rasanya Bu, kalau gitu. Ini Bu
Panmut ini sebentar lagi sudah promosi nih. Ini sudah calon panitra ini. Aduh Itu Ibu. juga ya mungkin akibat dari sebuah apa ya, dedikasi dan Siap. kinerja. Insya Allah apa yang di sini dibawa ke sana Iya. untuk mengembangkan. Iya. Begitu ya. Semoga. Gitu. Nah inilah ini Panmut. Ini kita ada fasilitas ruang fotokopi ya. Jadi lebih memudahkan untuk proses penggandaan dan sebagainya. Ini fasilitas kontrak ya. Iya. Ini fasilitas kontrak. Di sini juga ada ini Panmut. Ini ada Panmut Negatan. Ini Bu Nur Khairat ada. Ini sudah S2. Ini Ibu Snakum Panmut permohonan. Itu juga sudah S2. Sudah S2 semua di sini. Luar biasa. Jadi ini jadi potensi Iya, oke. diberdayakan. Sehingga saya kadang-kadang tidak agak risau dengan jumlah sedikit, tapi bukan berarti tidak ditambah gitu. Harusnya ditambah. Harus ditambah tetap ya Pak ya? Iya. Oke. Tapi memang potensial di Pengadilan Agama Cilamuta ini saya lihat dari segi pendidikan, dari segi kinerja kayaknya memang sudah profesional begitu Pak Ketua ya? Ya. Oke. Oke, lalu kita kemana lagi nih Pak Ketua? Oke, coba kita keluar. Ini tadi ya, kita ini harusnya masuk dari luar ya. Tidak apa-apa. Ini lalu lintas pegawai ada di sini. Makanya di sini juga ada mitigasi ya untuk ini bukan tempat untuk para pihak atau apa ini jalur khusus pegawai ini. Jalur khusus pegawai. Ya, ini. Gitu. Untuk akses terhadap jadi di sini hanya bisa masuk untuk pegawai dan memang area ini bukan area untuk pencari keadilan ini sejak dari depan karena di petunjuk jalan itu untuk pihak itu arahnya sudah langsung ke sana. Oh gitu. Ini area steril sudah. Ini area pegawai gitu. Nah, Iya. Nah, baru ini apa ini Pak Ketua? Ini dengar-dengar ini inovasi yang sudah melejit sampai ke koran KPK ya? oh iya. Gitu, Pak Ketua. Ya, nah, ya benar. Ini ini apa namanya? Ini sebuah inovasi non aplikatif gitu. Jadi ini inovasi ini kita beri nama DIRA ya. DIRA Pengadilan Agama Cilamuta. Jadi dinding bicara. Jadi sama seperti pesan-pesan di depan tadi, kami juga ingin semua yang menjadi aset pengadilan agama ini itu mampu menyuarakan sesuatu gitu. Nah, terkait dengan adanya pembangunan zona integritas, maka tema dinding bicara ini saat ini itu semua terkait dengan zona integritas. Zona integritas. Coba misalnya ini, integritas itu adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Nah, ini kan unsur teologinya tinggi sekali. Dan semua ini adalah karya dari teman-teman pegawai di sini. Jadi saya mewajibkan satu itu pegawai wajib menyampaikan pesan. Dan ini didanai oleh mereka sendiri. Oke. Gitu. Jadi ini merupakan bagian dari komitmen teman-teman gitu untuk tetap mengkampanyekan anti korupsi dan tolak gratifikasi. Jadi selain untuk mengingatkan orang lain, tapi secara tidak langsung mengingatkan diri kita sendiri. Benar gitu. Jadi ini karena akses ini kan begini. Kami itu tidak punya daya dan kemampuan itu setiap saat berada dengan teman-teman. Gitu. Sehingga pesan-pesan inilah yang sebenarnya menjadi penyambung mulut kami kepada teman-teman untuk tetap senantiasa berhati-hati dan menjaga nilai integritas. Oke. Itu. Berarti lagi-lagi DK, OK, UK. Iya benar. Oke. Dari kita oleh TK. Saya mohon izin ya, saya. Oh iya Pak. Ya, ini. Nah, ini Diajarkan contoh real ya. Ini bukan dibuat-buat, ini contoh real bahwa Ketua Pengadilan Agama Cilamuta kita juga mengajarkan hal sekecil apapun, bahkan bungkus permen ya Pak ya. Ya, gitu. Bahkan bungkus permen pun itu harus kita buang sendiri. Jangan menunggu cleaning service karena kita sudah mengarah ke zona integritas, maka mindset daripada perubahan kita sudah harus terdidik sejak hal-hal yang kecil begitu Pak. Nilai utama Mahkamah Agung itu kemandirian. Oke, kemandirian jangan lupa teman-teman. Ini ya inilah. Ini semua ini ya pesan-pesan ini ya. Cari rezeki yang halal biar dapat berkahnya, bukan hasil korupsi. Gratifikasi nol. Nah, ini banyak pesan-pesan dan ini akses pegawai ya. Saya itu maunya biar pegawai itu juga apa namanya? Jadi ada yang mengingatkan ya, ada yang mengingatkan dan ini menjadi sarana
tempat fotonya para pihak ketika diizinkan. Jadi gitu. benar akses ini tertutup untuk para pihak, nggak bisa. Iya. Kecuali waktu-waktu tertentu kita sering beranjak sana dengan teman-teman para pencari keadilan, kemudian kita seolah-olah bawa mereka untuk all road sambil menikmati fasilitas yang ada. Jadi seperti kawasan wisata itu nanti ada guide yang mengantarkan mereka untuk di sini ada ini, di sini ada ini, nah, gitu. Oh, jadi tetap diarahkan lah. Diarahkan, gitu, Pak, ya. tidak dibiarkan bebas. Oke. Tuh, lihat bener kan Pak Ketua kan yang dilakuin. Hal sepele apapun sampah langsung dibuang begitu ya. Ya, Oke. ini kita juga ada fasilitas musola ya, tempat ibadah, teman. Jadi ya kita buat senyaman mungkin lah. Ini juga ini ruangan yang musola ini ruang ber-AC, kita fasilitasi ini untuk teman-teman supaya apa ya namanya ya. Jadi bertugas tapi kemudian tetap nilai-nilai ibadah itu juga tetap masuk. Masuk ya. Ya. Nah, ini area parkir ya. Ini area parkir tapi ini lagi-lagi ini khusus pegawai. Khusus pegawai ya, Pak ya. Ini parkir khusus karyawan ini. Ini parkir khusus karyawan. Sehingga nanti teman-teman setelah parkir kendaraan dia langsung menuju ke jalan lintas pegawai Iya. yang ada di sini. Ini ada pembatas ya. Ini memang sengaja dibuat. Kami masih sementara ini. Setidak-tidaknya kami telah membuat batas ruang gerak gitu. Ini batas ruang gerak gitu. Kedepan kita akan pikirkan ini meskipun tidak paten tetapi akan bersifat semi permanen. Jadi mungkin tidak. Tapi setidak-tidaknya ini adalah bagian daripada usaha untuk membangun ruang pembatas antara akses para pihak. Kita bisa sementara lewat sini aja dulu. Oke, enggak apa-apa, Pak. Oke. Ini sudah ini ruang tunggu ya. Ruang tunggu para pihak. Tapi ini menyediakan fasilitas ini terminal untuk penyandang disabilitas ya. Iya. Ini sudah ada. Ini juga sudah ada SK penunjukan apa namanya ya? Petugas khusus. Iya. Nah, ini saya kadang-kadang kalau lagi penat gitu jalan di sini gitu dengan melihat warna-warni itu ya maka menjadi agak sedikit meredakan kepenatan dan sebagainya. Karena warna itu punya filosofi. Benar, begitu Pak ya. Iya. Iya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita peroleh dari melihat warna kuning itu apa, warna merah itu apa, warna merah. Jadi ini ada juga gambar pantai ini Pak Ketua. Ini gambar pantai ya. Nah, ini sengaja kita buat supaya ini juga tereksplor ya. Ini sebenarnya dinding biasa saja, tapi kan kalau misalnya dikembangkan ini jadi niatnya menjadi tempat sarana foto lah gitu. Ini foto booth lah buat. Jadi bisa kadang-kadang ya orang berdiri di sini gitu sambil menunggu sidang gitu kan, pas lihat ada itu foto-foto dulu gitu kan. Nanti biasanya sekarang kan lagi zamannya nih. Iya. Ya kan lagi zamannya cari objekan angel bagus untuk foto gitu. Nah, ini menjadi salah satu gitu. Bahkan kami pun kadang-kadang sering foto di sini. Iya. Oke. Ketika lagi sunyi seperti ini. Ini ada di Instagram, Pak? Ini foto ada para pihak atau kita yang pernah foto? Nanti akan kita sudah ada ya, kalau di Facebook sudah ada gitu. Ada ya? Instagram nanti ya. Oke, coba lihat. Pasti hasilnya seperti di pantai. Iya. Nah. Oke, kalau ini ruangan apa ini Pak ya? Ini ruang bermain anak. Ruang bermain anak. Ya. Lengkap Ini, ya Pak Ketua ya? Ya, ini ruang bermain anak memang sengaja dibuat dan ini aksesnya benar-benar ini menjadi hak akses para pencari ya keadilan ya. Jadi ya seringlah biasa kalau lagi bawa anak gitu teman-teman suka diarahkan ke sini. Ayo main ke sini. Meskipun di sini tidak punya guide ya. Di sini ya? Tidak ada guide apa ya seperti guru TK, PAUD apa lagi enggak ya. Jadi ya kita padanya saja. Ini ke depan juga nanti tunggu ini minggu depan pasti sudah berubah lagi nih. Berubah lagi? Iya. Karena di sini rencananya akan kita gunakan untuk ruang laktasi, untuk ruang kesehatan gitu. Jadi di samping ruang bermain anak nanti di sini akan jadi ruang laktasi juga. Tunggu saja nanti. Iya. Jadi para pencari keadilan kalau datang ke pengadilan kemudian bawa anak di pengadilan Kabupaten Lampung ini sudah memfasilitasi. Jadi nggak perlu lagi anaknya ditinggal-tinggal. Silakan aja ke sini, ada sarana untuk bermain bagi anak ya. Jadi orang tua mungkin bisa bersidang, tapi anak-anak juga bisa bermain di sini begitu Pak Ketua. Iya. Ini ambil ya ini apa namanya? Ini lokasi parkiran untuk para pihak ini. Ini sudah dibuat, ini sudah disampaikan ini besar-besar nih. Area parkir gratis
Jadi tak mungkin lah ada yang mengut biaya parkir gitu ya. Iya. Ini untuk kenyamanan kendaraan kita sudah pakaikan atap ya, kanopi. Nah di sini juga tetap ada pesan-pesan nih. Ini pesan-pesan juga biar kita juga di samping untuk sebagai proses penyadaran diri kita ya untuk menjaga integritas, tapi kita juga mau mengkampanyekan tentang anti korupsi dan menolak gratifikasi. Iya, Jadi betul. di sini ya kita letakkan juga nih pesan-pesan ini. Jangan malu hidup sederhana, tetapi malulah hidup kaya, tapi hasil korupsi. Nah ini kan luar biasa. Iya, betul. Ini IKH ini, IKH Patilam, Ikatan Honor Abdi Pengadilan Agama Tilamuta. Luar biasa. Ya. Ini pesan-pesan. Jadi mereka itu mau menyatakan sebenarnya bahwa kami hanya honor gitu. Tapi biarlah kami begini, kami malu merasa berlebihan, tapi hasilnya hasil dari yang tidak berkah. Kira-kira begitulah. Oke. Teman-teman. Jadi- Saya terharu ini baca ini. Iya. Jadi teman-teman honor itu juga dia punya andil juga Ikut berpartisipasi. untuk menyuarakan khususnya anti gratifikasi, tolak Iya, gratifikasi, menolak anti korupsi begitu. Jadi ini gambaran bahwa mereka itu tidak hanya diam di sini, Ya. tapi teman-teman tenaga abdi, tenaga honor di sini juga punya andil dan peran yang besar untuk Ikut. menjaga. Benar, Gitu benar. Ya. Gitu. Mereka juga mengupgrade lah untuk pembangunan tuna integritas. Gitu. Jadi akses ini Pak Ketua ya. Ini Kalau para pihak nih. Iya. Mereka ini sering dipakai nih buat foto-foto makanya sekedar tulisan. para pihak itu teredukasi juga. Ya benar. Ini juga bagian daripada edukasi ya kepada masyarakat. Ayo lawan korupsi, mendiamkan perbuatan korupsi, sama saja kita menyetujuinya dan tidak menutup kemungkinan akan ikut hanyut dalam arus budaya korup. Ah iya. Tuh. Nah ini juga ini bagus nih. Orang tidak melihat bukan berarti Allah tidak melihat. No korupsi, no gratifikasi. Ah ini, Iya. nah, ini juga nilai teologinya sudah sangat tinggi. Oke, kalau ini ruang apa nih Pak? Ini ruang santai ini ya. Pas santai, iya. Nah ini ya. Ini ruang untuk area kawasan bebas asap rokok gitu. Jadi memang sengaja kami jauh dari ruang tunggu. Jadi di sini kawasan yang digunakan oleh para ahli hisap ya, para pengunjung yang suka merokok gitu. Ini di sinilah tempat mereka nih. Jadi ini menjadi tempat favorit sebenarnya nih kalau hari sidang itu. Karena biasanya para pencari keadilan yang datangnya dari jauh itu pasti kalau datang ke sini di samping boyongan keluarga juga pasti sudah menyiapkan peralatan makan dan sebagainya. Jadi tempat ini juga menjadi Iya. tempat bagi mereka untuk istirahat, Istirahat gitu, ya, sambil rest nunggu, area. rest area lah. Jadi bagus ini Pak Ketua karena saya lihat-lihat juga dari teman-teman jurus kita itu ada yang sampai 2 sampai 3 jam perjalanan ke sini Iya, jauh. dari wilayahnya itu begitu. Nah, tahu nggak ini pucuk merah itu apa nama kerennya? Oh Nah, ini ya, Ini pucuk merah nih. Syzygium Syzygium cleana. Cleana. Oke. Ini di maintenance ini ya. Ini hampir setiap kurang lebih sebulan itu maintenance terus ini. Potong gitu. Pangkas bahkan kadang-kadang dalam kondisi tertentu 2 minggu sudah dibenahi lagi begitu. Iya. Ya, Karena memang begitu Pak Ketua. Saya lihat itu pucuk merah itu biasa di daerah dingin ya. Ya. Dingin tapi ada matahari. Begitu Iya, kan bagusnya. ingin ada. Tapi di sini karena perawatan dari teman-teman juga, Ya. tapi juga ada ahli ya Iya, yang potong kita ada pihak ketiga untuk mengurus ini. ini. Jadi tampak merahnya pucuknya benar-benar merah begitu. Seperti pucuk daun teh. Daun teh. Oh iya. Oke. Oke. Jadi Kita sudah kembali lagi ke sini ya. Kita sudah round ini sudah. Jadi kita sudah sampai di sini lagi. oke, ini sudah di depan teman-teman ya. Tapi masih belum puas kan? Pengen lebih tahu kan? Masih banyak lagi loh di Pengadilan Agama Tilamuta itu. Atau kalau kita diizinkan Pak Ketua, boleh kita ke atas? Boleh siap. Boleh ya kita ke atas ya. Kita lihat di sana juga masih ada ruangan-ruangan yang itu juga pengembangan-pengembangan untuk pegawai juga dan juga untuk memudahkan fasilitas kita bekerja di Pengadilan Agama Tilamuta. Begitu ya. Ya. Oke yuk, ikuti lagi kita terus sampai ke atas ya, di ruang atas. Oke, terima kasih. Oke, kita ini sudah lewat tadi akses apa namanya Pak? Yang pintu tadi Pak? Door untuk mitigasi. Oh iya, door itu ya. Jadi yang Pak Ketua yang aksesnya hanya terbatas, hanya pimpinan ya Pak ya. Ya.
Jadi ini kita sudah ada di ini suara apa ini Pak ya? Terdengar nggak ya? Iya, itu ya. Itu kedengarannya. Itu suara yang itu audio gratifikasi. Jadi setiap 2 jam sekali itu bunyi. Oh gitu. Iya, itu ketika setiap hari, terutama hari sidang, bahkan di luar hari sidang itu otomatis nanti dia hidup setiap 2 jam. Dia hidup untuk menons terkait dengan kita itu menolak korupsi dan anti gratifikasi. Oke. Itu audio anti gratifikasi kedengaran. Iya. Kalau di bawah kayaknya kedengaran keras itu. Oke. Iya. Nah terus ini Pak, baru kita naik di tangga ini sudah ada banner ini besar ini ya. Ayo kita ke atas saja. Oke, Kita ke yuk. atas saja. Ini yang mana ya? Oh yang ini ya? Ah iya ini Pak. Iya benar. Ini juga jadi pengingat gitu ya. Jadi ini kira-kira gini ya. Hakikat zona integritas berani keluar dari zona nyaman. BKDZN. Nah ini yang mempopulerkan kan Pak Sesdijen ini ya. Oh iya. Nah, tapi kan tidak cukup kalau hanya sekedar didengar, dibaca. Kayaknya perlu divisualisasikan nih. Makanya ini sengaja saya minta ini dibuat di sini. Begitu Pak. Dan ini menjadi pengingat. Dengan selalu sertakan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah ini luar biasa. Jadi 2 dimensi besar yang dikandung dengan pesan ini. Jadi pesan keduniaannya ada, tetapi pesan uruhinya juga tersampaikan. Tapi begini Pak, ini ketika kemarin dipasang di sini, Iya. kan saya mencoba untuk memposting teman-teman kan, Iya. ternyata banyak yang sepertinya ingin membuat juga begitu, Iya. karena ada pengaruh besar terhadap pekerjaan kita, Nah. ternyata begitu. Dan ini kita tetap tidak hilangkan ini ya, babu mutunya ya. Di sini tetap ada entitas Sesdijen itu, Oke. BKDZN. Karena beliau promotornya. Pelopor ya BKDZN. Pelopornya begitu. Pak Sesdijen. Iya. Oke. Ini ruang media center ya Pak ya? Ini ruang media center ini. Ini ruang media center ini memang pertama ini untuk akses banyak ya, banyak orang kita karena harusnya ini dalam satu ruangan khusus gitu. Tapi karena memang kita lagi tidak punya, makanya kita mengeksplor lah tempat ini menjadi kawasan media center. Dan gara-gara ini terinisiasilah kegiatan program Ngobras Baju. Ngobras Baju PAT Lamota. Oke, jadi kalau kita biasanya live, bukan live ya, atau Tidak kita asing lah dengan ini. pasti tidak asing kan teman-teman ya dengan media center pengadilan PAT Lamota, karena inilah tempat kita begitu. Inilah acara Ngobras Baju ya, Jadi- yang dibina oleh Mas Rendra gitu. Oke, jadi berawal dari sana akhirnya kita mencoba untuk mengembangkan Ya. begitu. Oke. Lalu kita ke ruang mana dulu, Pak? kawasan ini kawasan pimpinan ya. Pimpinan. Jadi 4 unsur itu ada di sini. Jadi pimpinan, ketua, wakil ketua, panitia, sekretaris, 4 pilar itulah ya yang biasa. Nah, itu ada di lantai 4. Ini ruangan Pak Wakil Ketua. Oke. Kita bisa tengok-tengok barangkali melihat. Oke, boleh ya. Kita ke ruang Pak Wakil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini ruangannya Pak Wakil Ketua ini. Oke, assalamualaikum Pak Wakil. Nah, nanti mungkin sudah bisa ditemani Pak Wakil juga kayaknya nih sambil jalan. Boleh. Lagi sibuk ya Pak Wakil ya? Ya, mari Pak kita ini ada mereview kantor nih untuk apa ya? Kemarin katanya ada apa namanya? Video profile gitu, terus kan sudah ada progres. Nah, ini ada review baru lagi. Oh silakan. Mungkin bisa sama-sama lah ini. Oh, kita jalan kalau lagi tidak punya. Oke, sekarang kita ditemanin Pak Wakil menemani? Oh, melanjutkan. iya. Oke, Pak Wakil, mohon maaf Pak, kita mengganggu waktunya. Jadi tetap dengan Pak Ketua ya. Ayo kita lanjut yuk. Di sisi saya ini lantai 2. Ini apa namanya? Ini ruangan-ruangan memang. Ini ruang arsip. Ini kayaknya terkunci nih. Memang sengaja ini ditutup gitu. Hanya penanggung jawab ya ini ya Pak ya? Iya, tanggung jawabnya itu ada banget. Ini ada ruang perpustakaan
Ini ruang perpustakaan gitu. Semua fasilitas ini ya digunakan oleh pegawai gitu. Ini juga sudah ruang ber-AC nyaman. Iya. Ini Oke, nyaman terus ini. ini di sini ada ruang sekretaris. Ruang sekretaris. Ini ada ruang sekretaris. Ya, Pak sekretarisnya lagi di bawah kayak ini. Oh Ruangan iya. sekretaris ya. Oke. Terus masih ini fasilitas sarana untuk ya toilet dan sebagainya. Ini toilet. Ini juga ada toilet. Nah di sini, nah inilah belakang kantor kita ini. Ya. Ini daerah gunung ini, pegunungan. Pegunungan ya, Pak? Ya, kita bisa mantau juga nih kondisi di bawah dari sini. Oke. Ini. Terus kemudian ini ruang hakim ya. Nah, ruang hakim yuk. Kita lihat ruangan hakim. Ya, ini ruang hakim. Nah, ini ruang hakim. Ruang hakim hanya diisi 2 orang nih. Ya, di sini orang apa ya? Iya. Ini dengan Ibu Ulfi. Ini fasilitasnya punya 4 meja ini, meja besar ini. Ini mejanya meja standar menteri ini. Mau pakai hakim gitu ya. Nah, luar biasa lah, bagus lah. Jadi sudah cukup menunjang lah sebenarnya untuk sarana teman-teman baik itu hakim, pejabat. Tapi ini dengan posisi seperti ini memang saya lihat seperti menguntungkan ya, Pak ya. Jadi kalau ada komunikasi atau diskusi hukum Ya. kayak perkara yang diputus satu majelis kan Lebih bisa cepat. langsung lebih cepat ya, begitu ya. Tidak perlu harus kumpul di satu tempat lagi gitu Iya. kan semua. Iya, oke. Mudah-mudahan ke depan ini semua ini akan terisi. Insya Allah. Biar insya tambah Allah. rame. Oke, Ibu. Jadi putusan. Baik, ini ruang server. Nah ini jantung kita ini. Nah, ini kita masuk ke jantungnya Pengadilan Agama Tilamuta. Ini jantung kita ini. Disinilah semua itu kendali IT-nya, ya. Kendali IT kantor itu semua ada di sini. Sehingga memang ruangan ini saya minta steril, tidak ada orang, gitu. Sehingga tidak terlalu sering ada aktivitas di sini karena takut mengganggu. Makanya ruangan ini AC-nya inilah ruangan di kantor ini yang AC-nya 1x24 jam itu. Nggak pernah. Dan Harus ini sudah luar biasa ini. Ini peralatannya sudah ini sewilayah Gorontalo ini server PA Tilamuta inilah yang paling keren. Oh, begitu, Pak. Iya. Kapasitasnya sama sudah 50 Mbps, tapi fasilitas di dalamnya itu sudah luar biasa. Oke. Dan ini produk built-in ya. Jadi langsung, dan ini tidak lokalan. Ini langsung pesan dari Jakarta. Oke. Lanjut. Nanti dan ini ada akses tangga ya. Jadi ya inilah dari lorong ke lorong dasar karena sunyi gitu, jadi di sini rasanya sunyi. Tapi sebenarnya cukup menguntungkan untuk dalam suasana kerja. Ya, lebih tenang ya, Pak ya. Ini ruang panitra ya. Oh, ini ruang panitra. Ini ruang, cuman karena panitranya masih kosong gitu ya. Jadi ini tapi sudah siap ini, sudah siap untuk ditempati ini. Tempat ini ruang panitra. Ya. Oke. Nah, rasanya sudah cukup ya. Oh, sepertinya belum, Pak Ketua. Jadi kan Ini pada belum pernah tahu kayaknya. Tadi ruang wakil ketua sudah, begitu. Nah, ini kayaknya kita harus tahu juga ini ruang dari Ketua Pengadilan Agama biasa Tilamuta. aja. Tapi beda feelnya pasti. Kalau Pak Ketua bilang biasa aja, tapi karena ini ruang ketua, ini pasti ada yang satu hal yang berbeda pasti. Oke, pada ingin tahu semua di dalam ruang Pak Ketua? Yuk kita ikutin ya Pak Ketua ya. Ya nggak enak juga karena semua ruangan sudah kita explore gitu. Sebenarnya biasa aja, dan ini Oke. Wah, luar biasa ternyata. Jadi ini kayaknya keseharian saya gitu loh. Tapi tempat ini juga sebenarnya jarang di ya, karena ya saya lebih banyak jalan lah dari satu tempat ke tempat lain. Oh, gitu. gitu. Jadi ini hanya ya kalau ada pekerjaan ya kan. iya. Jadi ini ruang Ketua Pengadilan Agama Tilamuta.
sudah sangat elegan dan rapi. Di sini sudah diberi apa namanya taplak ya. Ini taplaknya beda nih. Iya, Oh. ini kreasi nih. Cari yang lain biar nggak nampak sama itu. Ini kok taplaknya model begini ya. Sementara begini aja dulu. Iya. Ini baru kemudian, nah ini yang paling keren. Ini ada lounge-nya juga. Iya. Ini begini ya. Ini filosofinya begini ya. Kan kita ini tidak punya pelayan khusus di kantor ini gitu kan. Saya juga meskipun ada tamu kan, tak mungkin harus menyita waktu teman-teman sudah kita sedikit, terus kemudian disita waktunya hanya untuk sekedar melayani dan sebagainya. Jadi akhirnya ya sudah, lounge ini disediakan untuk para tamu dan ini sifatnya melayani sendiri. Oh, Gitu ya. gitu. Jadi biasanya kalau ada tamu saya paling bilang aja, silakan Pak, silakan Bu, itu sudah bisa dicicipi gitu, Oke. itu semua untuk Anda lah. Gitu. Iya. Kecuali yang berat-berat ya, Pak. Kecuali yang berat-berat itu maksudnya gimana? Makanan berat. Oh iya, benar. Kalau makanan berat ya adanya di luar lah, ya di kantor. Gitu. Oke. Gitu. Jadi ini ruangan Pak Ketua, di ujung sana juga banyak penghargaan yang telah diraih. Ini penghargaan ya para pendahulu lah gitu ya. Para ini sudah dari ya. Ini tahun ke tahun lah. Sudah dari ke tahun. Sudah banyak juga lah raihan yang diperoleh oleh Film Muda ini. Banyak ya, sudah luar biasa. Belum lagi yang dipampang dalam bentuk sertifikat, itu raihan-raihan, treasure award dan sebagainya, itu sudah banyak. Ya. Jadi Jadi ini ruangnya Pak Ketua, ruang kerjanya di sini, ruang tamunya sudah sangat elegan sekali. Insya Allah kalau ada tamu dari Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo atau dari Ya, Badila, dari pemerintah daerah, dari pemerintah daerah atau dari Mahkamah Agung, Insya Allah ini sudah cukup lah, ya. cukup memadai lah. Oke. Ini ruangan ya, ini ruangan terintegrasi dengan ruang rapat pimpinan ya. Jadi saya kadang-kadang kalau dengan teman-teman juga tidak perlu jauh-jauh gitu. Ini ada ruang rapat pimpinan ya. Ini akhirnya bisa. Nah ini dulunya dijadikan sebagai ruang media center gitu. Ini juga kadang-kadang masih dipakai dalam kondisi tertentu. Kadang 1-2 orang gitu pengen webinar atau Zoom meeting gitu. Itu biasanya juga masih memanfaatkan fasilitas ruang rapat pimpinan ini. Ini dulu ya, ini media centernya. Oke. Ini ruang rapat pimpinan. Ini kan kelihatan nih dari luar nih. Enak nih kalau lagi di sini nih. Kalau misalnya di review ini enak ini. Dari sini kalau pengen duduk gitu baca itu hakikat zona integritas, IKDZN gitu. Jadi ya lumayan lah ini. Oke, jadi ini memang ruangan-ruangannya Ya. itu Nah, ini ada koran KPK ini. keren KPK, Pak. Ya, ini kemarin saya dikasih lebih ini koran KPK. Ini ya cerita arti jual Kausar gitu. Tapi di balik cerita orang besar itu ada cerita, ini ada Jokowi gitu. Ada cerita kita juga di sini nih. Ya orang daerah gitu. Ya, cobalah Pak kita tunjukkan. Nah ini ada nih. Ini ada program dinding bicara Pengadilan Agama Tilamuka. Oh, berarti ini dira yang dibuat tadi ya, Pak ya? Ya itu yang dikasih lihat tadi, ini waktu acara launching kemarin kita ini. Oke. Jadi ya alhamdulillah lah, ini masuk di koran ini KPK gitu ya. Ini koran KPK ya. Koran Perangi Korupsi. Ini terbitannya Jakarta ini, Jabodetabek. Jadi di edisi kemarin ya berita kita alhamdulillah untuk program dinding bicara itu masuk dalam ya Koran kira PK. gitu. PK. Jadi ada banyak lagi itu sebenarnya yang penghargaan ada berita-berita yang memang sengaja saya clipping ya. Ini coba saya clipping. Ini juga barangkali bisa di review explore di sini. Ini koran-koran ini semua berisi tentang pengadilan agama ya. Coba nanti ya, coba kita lihat satu aja ya kita. Ini sengaja saya clipping ini untuk sebagai eviden ya. Sekarang zamannya eviden itu. Ini berita daerah. Nah ini
Nih misalnya ini ada nih, pemerintah daerah apresiasi program PA Tilamuta. Ini waktu acara MOU kemarin Oh, yang di hotel ya? untuk nginap gratis itu satu malam. Itu ada di sini. Iya. Jadi semua koran yang saya clipping itu ini semua ada berita kita ya. Coba lagi lihat ini. Yang sampai saya salah clipping ini. Nah ini yang tadi saya sampaikan ini. Bupati dukung program Duta Damai PA. Oke, berarti Jadi yang- sudah ada wujud dari pemerintah daerah Sudah ada, yang gitu. mendukung program Duta Ya. Damai ya. Ini masuk di koran harian Gorontalo ya, koran harian. Gorontalo Pos lagi. Ya. Jadi ada banyak yang lain-lain juga itu. Ini sengaja saya clipping untuk sebagai eviden, dan ya inilah nanti barangkali peninggalan saya untuk nanti para penerus di Pengadilan Agama Tilamuta. Insya Allah gitu. Oke, Pak Ketua, ini mungkin cukup sampai sekian. Oh, sampai di sini ya. Iya, jadi teman-teman semua, kita sudah mereview seluruh di kantor Pengadilan Agama Tilamuta ini. Ada lagi loh yang saya mau lihat. Oh, masih ada lagi? Ya. Apa lagi? Kata masih ada lagi. Dalam kondisi tertentu gitu. Ini juga menjadi penghilang penat dan capek. Oke. Betul. Itu kita sedang berada di sini, itu kita ini bisa menikmati pemandangan alam Bualemo ini, Tilamuta. Jadi ini ini sangat eksotik menurut saya gitu. Jadi kita bisa menikmati fasilitas taman yang indah, kita bisa menikmati fasilitas ini hasanah kekayaan alam gitu ya. Ini karya Tuhan yang sangat luar biasa gitu. Dan dengan itu ya, kita bisa sejenak menghilangkan kepenatan, kecapean, keletihan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Oke. Ini luar biasa. Jadi Saya sengaja memperlihatkan ya supaya Oh. nanti ini juga bisa diekspor gitu. Oke. Bahwa inilah bumi Bualemo damai bertasbih itu, kaya dengan pegunungan gitu, jadi ramah gitu. Dan jangan-jangan teman-teman ya, inovasi-inovasi yang keluar dari pimpinan-pimpinan kita itu karena kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan secara kaunia gitu. iya begitu. Gitu ya. Secara Bukan kaunia, alami. tapi kaunia. Nah, kauniahnya itu. Jadi kita bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan. Di sisi lain kita ternyata termotivasi dan terinisiasi untuk membuat sesuatu yang indah untuk di Pengadilan Agama Tilamuta begitu. Kita bisa berakhir di sini nih. Oke, ya. Jadi demikian yang sudah kita review di kantor Pengadilan Agama Tilamuta ini. Tentunya tidak berhenti lagi di sini, begitu Pak Ketua ya? Siap. Ya. Karena pasti ke depan kalau nanti 2 hari kesini lagi pasti sudah ada yang berubah. Oh, begitu ya. Oke, insya Allah ya. Karena ini sangat sangat perubahan yang sangat drastis dari profil yang sudah kita buat. Mungkin di anggapan kita atau di anggapan teman-teman yang lainnya, viewers, mungkin hanya sebatas itu. Tetapi ternyata tidak. Kita tetap berusaha untuk mengembangkan yang terbaik. Tentunya selain untuk fasilitas untuk masyarakat para pencari keadilan, yang kedua juga untuk kita agar kita bekerja di kantor kita itu nyaman. Benar. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita doakan selalu untuk Ketua Pengadilan Agama Tilamuta beserta dengan pimpinannya, beserta juga dengan pejabat-pejabat yang ada dan pegawai yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta ini agar selalu semangat tentunya. Dan paling penting di masa pandemi ini tentunya agar sehat selalu, sehingga tugas kita sebagai abdi negara di Pengadilan Agama Tilamuta ini terus mengembangkan potensi-potensi yang baik untuk kemajuan di Pengadilan Agama Tilamuta begitu Pak Ketua ya. Jadi mungkin itu, dan yang terakhir sekali lagi seperti biasa Ngobras Baju PA Tilamuta itu selalu meminta
pesan dan kesan, karena ini pesan ya, pesan tentunya karena akan membangun spirit kita tidak hanya bagi teman-teman yang di Pengadilan Agama Tilamuta, tapi tentunya buat teman-teman yang juga menonton di channel YouTube kami. Mungkin kepada Pak Ketua dipersilakan, Pak. Ya, saya mau bilang gini ya. Jadi semua yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta ini, semua filosofinya yang tadi yang sudah pernah disebut oleh Mas Rendet. Jadi DK, OK, UK. Oke. Jadi kalau saya nunjuknya ke kameramen ya, harusnya gini. DK, OK, UK. Gitu. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Untuk kita. Jadi saya kira prinsipnya terkait dengan secara umum ya, untuk kondisi Pengadilan Agama Tilamuta itu, saya selalu menitip pesan kepada teman-teman bahwa jadikan sebuah tantangan itu menjadi sebuah peluang. Jadi we are just little but we can do something big gitu. Kita mungkin sedikit gitu, tapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita bisa berbuat sesuatu yang besar. Saya juga sering menyampaikan bahwa kita jauh dari sumur gitu. Tapi bukan berarti kita tak bisa mandi secara sepuasnya gitu. Pasti bisa gitu. Sehingga kalau begitu, maka yang paling penting adalah membangun kemauan dan komitmen. Saya ingat itu ada pepatah, idza waqa'al azmi, yes. Jika kalau Anda sudah membangun kemauan gitu kan, maka pasti tidak ada yang mustahil. Maka kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, dan jangan pernah mengharap apa yang kita kerjakan itu langsung berbuah pada saat itu, tapi yakin semua akan indah pada waktunya. Itu saja, Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Ketua atas pesan yang disampaikan. Tentunya itu akan selalu menambah semangat kita di pegawai-pegawai di Pengadilan Agama Tilamuta. Lalu yang kedua juga teman-teman yang viewer di channel YouTube kami, tentunya tidak hanya terbatas orang-orang pengadilan begitu ya Pak Ketua ya. Jadi dimanapun instansi teman-teman berada yang sedang memperhatikan kami, bahkan di tingkat level swasta pun, inilah semangat kami, pesan-pesan yang bisa kami sampaikan tentunya akan menjadi semangat untuk perubahan kita menuju hari esok yang lebih baik, begitu. Oke, mungkin ingin pakai masker ya? Oke, boleh Pak, saya nanti juga akan pakai masker ini karena ini sudah selesai kita. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Tilamuta melalui acara Ngobras Baju PA Tilamuta, ngobrol santai bersama para pejuang Pengadilan Agama Tilamuta. Oke, untuk teman-teman semua jangan lupa tonton channel kami terus, like, subscribe, and share. Ini karena tentunya akan membawa banyak informasi-informasi, tidak hanya terkait dengan ini, tapi sosialisasi kita ke depannya untuk masyarakat para pencari keadilan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Pak Ketua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.